1291 aset besar. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sambil menghindari deduksi, Fang Yuan tidak membuang waktu, dia memeriksa lubang abadi miliknya. 5 wilayah, 9 surga. Ukurannya luar biasa, di luar akal sehat dunia ini. 335.000 km persegi ruang angkasa sudah sangat besar, tidak ada yang akan percaya jika mereka mendengarnya. Namun sekarang, lubang abadi berdaulat Fang Yuan telah melampaui 335.000 km persegi ruang angkasa. Ini karena dia telah membantai para dewa Gu dan mencaplok lubang abadi mereka baru-baru ini. Karena karakteristik khusus tubuh abadi berdaulat, Fang Yuan dapat sepenuhnya mencaplok tanah terberkati milik orang lain dan menyerap semua tanda dao mereka tanpa pemborosan. Lubang abadi ini bertambah untuk menciptakan banyak area unik di lubang abadi berdaulat. Area-area ini sebagian besar dikelola oleh roh-roh tanah, Fang Yuan dapat menghemat banyak tenaga. Mereka seperti mutiara-mutiara kecil yang tersebar di seluruh 5 wilayah dan 9 surga. Aku memiliki sumber daya jalur ruang angkasa yang luar biasa banyaknya. Para dewa Gu biasa mencoba dengan segala cara yang mungkin untuk memperluas lubang abadi mereka, tetapi aku memiliki begitu banyak ruang yang belum aku kembangkan. Fang Yuan merasa puas dengan ini. Di sisi lain, mengenai sumber daya jalur waktu, dia memiliki perasaan yang berbeda. Laju waktu bukaan abadi berdaulat telah melambat banyak. Sebelumnya adalah 1:60, ini benar-benar tak tertandingi. Tapi sekarang, itu di bawah standar normal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani dengan cara lain. Sebelum Fang Yuan mengubah metode kultivasinya, untuk menghentikan malapetaka dan kesengsaraan, dia harus melakukan ini. Dia menggunakan metode jalur waktu dalam warisan sejati Heifan untuk memperlambat waktu di bukaan abadinya. Dengan lebih sedikit sumber daya jalur waktu sekarang, produksi esensi abadi Fang Yuan turun drastis. Bukan hanya itu, semua perolehannya dalam sumber daya lainnya juga turun. Memikirkannya secara rinci, di dalam benua tengah mini, ada hutan Zidarah, dan pohon willow cermin, semuanya berasal dari tanah terberkati Hu Immortal. Selain ini, ada lubang cahaya giok kecil. Lubang cahaya giok kecil ini memiliki gufana jalur cahaya di dalamnya, jumlahnya banyak. Ini tercipta di lubang abadi miliknya setelah Fang Yuan mengambil referensi dari titik sumber lubang cahaya giok milik suku Liu di dataran utara. Belum lama ini, Fang Yuan mengobrak-abrik lubang cahaya giok dan mengambil semua cacing gu jalur cahaya di dalamnya. Sebagian cacing gu jalur cahaya ditempatkan di cahaya aurora di 9 surga, tetapi sisanya tidak dapat dijual dengan mudah. Dengan demikian, Fang Yuan menciptakan lubang cahaya giok kecil untuk menyimpan sementara cacing gu jalur cahaya ini. Tentu saja, lubang cahaya giok kecil ini tidak dapat dibandingkan dengan yang asli. Yang terakhir adalah titik sumber daya sejati, memiliki banyak tanda dao jalur cahaya dan setiap kelompok serangga yang ditempatkan di dalamnya akan menjadi gu seiring waktu. Namun yang pertama hanya dibuat oleh Fang Yuan secara sembarangan untuk menyimpan cacing gu jalur cahayanya, tidak memiliki kemampuan produksi. Benua Tengah Mini memiliki perkembangan paling sedikit di antara 5 wilayah mini. Dataran Utara Mini berada di tingkat yang lebih tinggi. Dataran Utara Mini memiliki medan datar yang sebagian besar tertutup salju dan es, menjadi dataran es. Namun salju dan es bukanlah satu-satunya fiturnya. Lebih dekat ke Laut Timur, ada pantai hijau dangkal, potongan-potongan batu ditumpuk bersama untuk membentuk danau khusus. Tanaman air di dalamnya tumbuh dengan baik, karena ular roh hidup di dalamnya. Pantai dangkal ini adalah tanah yang diberkati dari jalur transformasi Gu abadi Handong. Setelah Fang Yuan mencaploknya, bahkan roh tanah ular roh merah muda dipindahkan dan mengelola daerah itu untuknya. Lebih dekat ke gurun barat, ada ladang pemakaman tulang. Ada gunung kerangka di sini dari semua jenis, tulang selangka, tengkorak, tulang kaki, bahkan yang berasal dari hewan terbang. Ada banyak bahan abadi yang sangat berharga. Ladang penguburan tulang ini adalah ladang penguburan tulang yang diambil Fang Yuan dari suku Liu. Setelah membunuh dewa Gu suku Liu, Liu Yong, dia memindahkan ladang penguburan tulang ini langsung ke lubang abadi miliknya. Dengan demikian, dia memiliki titik sumber daya yang dapat menghasilkan cacing gu jalur tulang. Tetapi dibandingkan dengan ladang penguburan tulang asli, ladang penguburan tulangku mungkin memiliki banyak tulang, tetapi tanda dao jalur tulang tidak dapat menyamai yang asli. Di ladang penguburan tulang asli, bahkan tanah di sekitarnya memiliki tanda dao jalur tulang.
suku Liu dapat membangun kembali ladang penguburan tulang mereka tanpa masalah. Fang Yuan sangat memahami hal ini. Tentu saja, Fang Yuan telah mengambil 80% dari ladang penguburan tulang ini, yang paling berharga adalah tulang-tulang ini. 20% sisanya adalah medan tanah, suku Liu dapat membangun kembali ladang penguburan tulang mereka, tetapi untuk mendapatkan kembali skala sebelumnya, mereka perlu mengeluarkan banyak sumber daya. Dan lebih dekat ke benua tengah. Ini adalah padang rumput yang jarang dengan segala macam bunga liar dan rumput, terutama rumput sabit darah dan bunga kapak merah. Ini juga berasal dari tanah terberkati Hu Immortal. Padang rumput ini sangat luas, melampaui tanah terberkati Handong. Ada beberapa kelinci bunga merah muda, kelompok rubah, kelompok serigala air, kelompok babi hutan berkulit tanah, kelompok serigala berjanggut beracun, dan lainnya, bahkan ada serigala sirip hiu dan domba bertanduk raksasa binatang buas yang terpencil. Mereka tinggal di padang rumput ini. Gurun Barat Mini memiliki suhu tertinggi. Karena sebagian besar tanda dao jalur api terkumpul di sini, tanahnya berpasir. Ada 3 titik sumber daya utama di sini. Yang pertama adalah sarang ular piton naga api yang menakutkan, ada banyak di area tertentu. Yang kedua adalah pantai tanah burung camar pasir. Itu menghasilkan tanah burung camar pasir. Tanah burung camar pasir adalah bahan gu, itu juga merupakan makanan bagi gu abadi keberuntungan. Tetapi Fang Yuan tidak memiliki gu abadi keberuntungan lagi. Tanah burung camar pasir sekarang menjadi sumber daya yang dijual untuk membantu Fang Yuan mendapatkan batu esensi abadi. Di tengah tanah burung camar pasir, ada telur burung camar pasir duniawi yang mati. Itu diisi dengan retakan, ada beberapa lubang kecil di atasnya, karena putih telur transparan mengalir keluar dari retakan perlahan. Menggunakan esensi kehidupan dalam telur ini, seseorang dapat mengubah pasir biasa menjadi tanah burung camar pasir. Yang ketiga adalah rawa hitam busuk. Ini terbentuk ketika Fang Yuan mengalami kesengsaraan, itu dipenuhi dengan tanda dao jalur gelap. Fang Yuan telah memodifikasinya menjadi titik sumber daya cacing gu jalur gelap sekarang, tetapi karena baru saja dibuat, produksinya rendah. Selain 3 titik sumber daya ini, ada 2 tanah terberkati. Satu adalah tanah terberkati jalur bumi yang menyerupai rawa yang membusuk, ada 5 monster lumpur binatang buas terpencil di dalamnya, dan segala macam gufana jalur bumi, itu dikelola oleh roh tanah manusia lumpur kecil. Yang lainnya adalah tanah terberkati jalur perbudakan Liu Yong, ada lebih dari 20 binatang buas anjing terpencil di dalamnya. Semua binatang buas terpencil ini dibeli di surga kuning harta karun oleh Fang Yuan. Ini karena persyaratan kepemilikan tanah terberkati Liu Yong adalah memiliki 20 binatang buas jenis anjing. Di antaranya adalah 6 anjing pelindung tulangnya. Seluruh tanah terberkati dikelola oleh roh tanah anjing hitam. Perkembangan Laut Timur Mini hampir sama dengan Gurun Barat Mini. Tanah terberkati Wu Yihai ada di sini. Ini adalah laut yang dikelola dengan baik oleh Wu Yihai. Ada 3 kura-kura dewa bertanduk binatang buas kuno, padang besar karang sunyi tanaman terpencil kuno, dan 6 burung camar bulu biru huruf putih binatang buas terpencil, dikelola oleh roh tanah penyu laut. Selain itu, ada kelompok ikan naga asli dan 2 ikan naga binatang buas terpencil, kelompok ikan gelembung udara, serta beberapa ikan mas sastra langka dan beberapa air minyak. Ada sejumlah besar ikan mas giok biru, ikan mas giok darah, dan tiram ruang tersembunyi binatang buas terpencil kuno diperoleh di area laut aliran turbulen. Ada danau darah lain, ia memiliki sejumlah besar darah binatang buas terpencil dan darah gu abadi. Fang Yuan pernah menempatkan aset darah gu abadi di sini untuk pulih. Saat ini, aset darah gu abadi telah pulih sepenuhnya, tetapi danau darah ini tetap ada. Di 5 wilayah mini Southern Border adalah yang terkaya. Five Light Mountain, Immortal Succession Mountain, Heaven Ceiling Mountain, dan lainnya, dengan total lebih dari 10 gunung di sini. Gua stalaktit, kelompok laba-laba penyesalan, sejumlah kecil manusia batu, hutan besar dengan pohon-pohon musikal, aliran teh, dan burung kematian Qi yang bernyanyi. Ada Become Dragon Mound, Fang Yuan telah menggunakan gunung penarik Immortal Gu untuk memindahkannya ke lubang abadi miliknya dari Northern Plains. Dan di 9 surga, sebuah ladang kecil cahaya aurora berada di Mini Orange Heaven. Ada banyak buah cahaya mengalir yang mengambang di cahaya aurora, dan karena dia telah memperoleh banyak cacing gu jalur cahaya dari lubang cahaya giok, skala cahaya aurora dan buah cahaya mengalir berkembang pesat pada fondasi aslinya. Dan di Mini Yellow Heaven, ada arus pecahan emas kecil. Di Mini Azure Heaven,
Ada banyak pil dupa biru, ini adalah makanan dari Gu Abadi Jiwa yang berubah. Ada kolam penyimpanan kristal surgawi, itu berasal dari surga Gua Hei Fan dan tidak berguna untuk saat ini. Mini Black Heaven memiliki pohon daging berjalan, Mini White Heaven memiliki bunga penguasa warna-warni, 3 anjing surgawi sisa kuno, 1 anjing elang kuno, dan 7 anjing elang binatang buas terpencil. Mini Purple Heaven memiliki elang surgawi ekstrim atas, meskipun hanya memiliki kekuatan binatang buas terpencil. Lebih dari 80 sarang elang mengambang di sini. Ini adalah jarahan dari menyerang tanah terberkati Iron Eagle. Sarang elang asli telah dimakan habis oleh elang surgawi ekstrim atas. Di Mini Blue Heaven, ada banyak tanah awan, di atasnya ada hutan bambu panah, padang rumput pecahan bintang, dan anjing pemburu bintang jatuh bayi. 2 ikan naga bintang sirip tulang belakang binatang buas terpencil telah dijual, selama pertempuran untuk mempertahankan gua surga Heifan. Ada juga lubang meteorit yang menghasilkan gu api bintang dan gu meteor jatuh. Setelah membunuh Ye Lui Kunsing dan mendapatkan tanah terberkatinya, Fang Yuan juga meletakkannya di sini. Itu adalah pulau terapung yang dipenuhi dengan pecahan bintang, roh tanah inti bintang mengelolanya. Ada juga beberapa tanah terberkati yang tersebar di sekitar, dan beberapa binatang buas dan tanaman tandus lainnya, tidak perlu dibahas secara rinci. Adapun Gunung Danghun dan Lembah Luopo, mereka berada di tanah terberkati Langya. Sungai aliran balik ditempatkan sementara di Laut Timur Mini oleh Fang Yuan. Adapun Cacing Gu kebijaksanaan tingkat 9 berada di tanah terberkati Lang. Ya, Gu Janin abadi berdaulat telah digunakan, itu tidak akan dihitung. Gu abadi tingkat 8, sikap, pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air di segel. Gu abadi peringkat 7, alis pedang, pedang gelombang, pedang terbang, pedang melarikan diri, panggilan bencana dengan cudu, tahun, setelah, napas naga, kasih sayang, ketekunan. Gu abadi peringkat 6, mengungkap misteri, hati wanita, aset darah, batas kegelapan, keberuntungan kotoran anjing, perubahan bentuk, ki kekuatan diri, kekuatan beruang terbang, menarik gunung, menarik air, lanskap seperti sebelumnya, pria seperti sebelumnya, mata bintang, jangkrik musim semi musim gugur, mengandung kehendak surga, disimpan dalam tubuh zombie abadi, paku tulang, dao yang dapat dirasakan. Gu fana semuanya dari berbagai jenis, mereka akan dilewati. Gu abadi panah gelap Hei Cheng telah meledak sendiri, Fang Yuan tidak mendapatkannya. Dalam hal tawanan, ada Fang Zheng di tanah terberkati Langya, Hei Cheng, tubuh utuh, jiwa Ma Hongyun, jiwa Liu Yong, jiwa Ye Lui Kunsing. Sedangkan untuk jiwa Sinu, Fang Yuan tidak mendapatkannya. Sekte bayangan memiliki pencapaian luar biasa dalam jalur jiwa, Fang Yuan tidak dapat menghentikan jiwa itu agar tidak menghilang meskipun ia telah menangkapnya. Adapun sisanya, seperti jiwa Dong Fang Chang Fan, jiwa Dewa Gu Manusia Bulu, jiwa Dewa Gu Laut Timur, semuanya dijual kepada roh daratan Langya untuk mendapatkan poin kontribusi sekte. Mereka mungkin telah diserap oleh Gunung Danghun dan dijadikan gu isi perut sekarang. Ada juga budak Dewa Gu Manusia Bulu Zhou Zong, ia dikirim ke gurun barat oleh Fang Yuan untuk membuat rencana lain. Aset yang sangat besar, ini adalah portofolio Fang Yuan saat ini, tidak berlebihan. Secara total, meskipun ia berada di peringkat 7, ia dapat sepenuhnya menyaingi Dewa Gu peringkat 8 biasa dalam hal aset. Hanya domain surga dan bumi yang terpencil itu saja yang sangat berharga. Dan cacing gunya berlimpah, jumlahnya sangat tinggi. Lihatlah Dewa Gu Heifan, ia adalah Dewa Gu peringkat 8. Berapa banyak Dewa Gu yang ia miliki? Tetapi banyaknya Gu Dewa akan menciptakan masalah dalam memberi mereka makan. Fang Yuan masih pada tahap ini, mencoba menyediakan makanan untuk Dewa Gunya. Gu abadi tingkat 6 dan 7 pada dasarnya baik-baik saja. Masalahnya adalah Gu sikap dan Gu abadi pedang kebijaksanaan, 2 Gu abadi tingkat 8 ini. Gu ketekunan baru yang diperolehnya diberi makan air sungai arus balik, Fang Yuan dapat dengan mudah memberinya makan. Gu kasih sayang diberi makan hal yang sama seperti Gu cinta, harapan dan ketakutan, Fang Yuan dapat dengan mudah menyelesaikannya, ia membeli sejumlah besar Gu harapan dan Gu ketakutan dari surga kuning harta karun. Bagi Fang Yuan, mengembangkan bukaan abadi bukanlah poin utama sekarang. Selama ia membantai Gu abadi dan mencaplok bukaan abadi mereka, fondasi bukaan abadinya akan terus tumbuh. Ia menghadapi masalah esensi abadi yang tidak mencukupi. Mengejar Ying Wuxie dan kawanannya, pertempuran di sungai arus balik,
dan melarikan diri dari Mao Liqiu, Fang Yuan menghabiskan banyak esensi abadi. Hal ini menyebabkan penyimpanan esensi abadi kurma merahnya jatuh ke level kritis. Awalnya, dengan sumber daya jalur waktuku, laju waktu cepat, bukaan abadiku menghasilkan banyak esensi abadi kurma merah. Tetapi setelah menggunakan metode jalur waktuku, waktu bukaan abadi mendekati waktu 5 wilayah, aku hanya dapat mengisi kembali esensi abadiku melalui transaksi. Segel perlindungan arus balik menggunakan banyak energi mental dan esensi abadi Gu Immortal. Untungnya, Fang Yuan sekarang adalah Gu Immortal peringkat 7, jika dia masih menggunakan esensi abadi anggur hijau, dia akan kehabisan. Tanpa esensi abadi kurma merah, Fang Yuan tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Saat beristirahat, dia menjual semua mayat binatang buas di surga harta karun kuning. Mayat binatang buas ini adalah bahan abadi dalam jumlah besar. Fang Yuan telah memusnahkan kelompok binatang buas ini saat dia mengejar Ying Wuxie di palung bumi. Di antara mereka ada sekelompok anak kuda iblis mimpi buruk. Jika bahan abadi jalur mimpi ini dijual di surga kuning harta karun, keributan besar akan muncul, banyak dewa abadi Gu akan memperebutkannya. Namun, Fang Yuan menyimpan semua mayat anak kuda iblis mimpi buruk ini bersamanya, lebih baik ia memanfaatkannya. Setelah beristirahat sebentar, ia melakukan beberapa transaksi. Setelah mengurangi biaya transaksi surga kuning harta karun, Fang Yuan memperoleh banyak batu esensi abadi. Satu batu esensi abadi dapat diubah menjadi satu manik esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan adalah dewa abadi Gu peringkat 7, menggunakan 100 batu esensi abadi akan menghasilkan satu manik esensi abadi kurma merah. Saat ia mengisi kembali persediaan esensi abadi kurma merahnya, ia menerima beberapa informasi. Ini adalah surat dari rambut ke-6. Fang Yuan merasa aneh. Setelah memeriksanya, ia merasa terkejut. Sekte bayangan ingin menegosiasikan gencatan senjata denganku. Mereka bahkan ingin kita bekerja sama. Tatapan Fang Yuan berkedip-kedip. Surat dari sekte bayangan itu di luar dugaannya. Namun, setelah dipikir-pikir, itu sepenuhnya masuk akal. Dalam pertempuran di sungai arus balik, meskipun Fang Yuan tidak memperoleh banyak sumber daya kultivasi, kekuatan tempurnya meningkat drastis. Ia berada di level orang terkuat di bawah peringkat 8, setara dengan Feng Jiuge. Peningkatan kekuatan tempurnya meningkatkan statusnya. Sebenarnya, sebelum surat ini, ia juga menerima surat dari orang lain. Seperti surat dari Cudu. Cudu berbicara dengan sangat sopan dalam surat itu, memberi selamat kepada Fang Yuan atas kemenangannya dan menyatakan penyesalan karena tidak hadir. Selanjutnya, ia berbicara tentang situasinya sendiri. Sekte Chu sekarang menjadi suku Chu, dan para tetua tertinggi sekarang semuanya adalah tetua tertinggi eksternal. Para pengikut Cudu sekarang adalah anak-anak dewanya, dan akhirnya, Cudu berbicara tentang kesulitannya sendiri, karena ia menciptakan sebuah suku dan menjadi bagian dari jalan yang benar, ia harus mengeluarkan Fang Yuan dari Sekte Chu. Ini bukan keinginannya sendiri, ia terpaksa melakukannya. Ada juga satu dari 3 iblis gila eksentrik. Selain memberi selamat kepada Fang Yuan, mereka mengundangnya dengan antusias untuk menjelajahi gua setan gila. Mereka berkata, bahkan jika dataran utara tidak menyambutnya, gua setan gila akan selalu menjadi rumahnya. Kata-kata ini sangat lembut, itu menunjukkan sikap baru mereka terhadapnya. Mengenai surga panjang umur, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Fang Yuan. Bagaimanapun, dia membunuh Ma Hongyun. Namun, suku Liu dan suku Ye Lui, yang mengejar Fang Yuan sebelumnya, telah tenang. Kekuatan pertempuran Fang Yuan benar-benar mengejutkan mereka. Mereka dengan cepat memanggil kembali anggota yang mereka kirim untuk menemukannya. Sebaliknya, mereka takut Fang Yuan akan membalas dendam pada mereka. Bagaimanapun, kekuatan Fang Yuan sangat terkenal di dataran utara sekarang, jauh melampaui Cudu. Dan sekarang, Sekte Bayangan telah mengirim surat untuk meminta kerjasama. Hehe, Sekte Bayangan memiliki Gu Immortal peringkat 8, tetapi dia memiliki kelemahan besar, dia terkadang menjadi gila. Fang Yuan memikirkannya, dia telah melawan Raja Sejati Gunung Ungu di sungai aliran balik, dia mengetahui sesuatu tentang kondisinya. Sebenarnya, jika Fang Yuan tidak memurnikan Gu ketekunan dan menciptakan segel perlindungan aliran balik jurus pembunuh abadi, dia kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran di sungai aliran balik, dia akan jatuh ke dalam perangkap Ying Wuxie. Selama ini, pasukan sisa Sekte Bayangan adalah ancaman terbesar bagi Fang Yuan.
Kehendak surga mengatur penggunaan Fang Yuan untuk mencuri Gujanin abadi yang berdaulat, menyebabkan Fang Yuan dan Sekte Bayangan memiliki permusuhan yang tak terselesaikan. Jika Sekte Bayangan ingin memurnikan Gujanin abadi berdaulat lagi, mereka akan mengikuti metode yang mirip dengan apa yang digunakan leluhur tua Suehu untuk memurnikan surga pesaing keberuntungan. Ia menggunakan Ma Hong Yun sebagai bahan utama untuk pemurnian Gu. Jika Fang Yuan berakhir di tangan Sekte Bayangan, ia tidak akan lolos dari nasib itu. Ia akan digunakan sebagai bahan abadi untuk pemurnian Gu itu. Ia akan lebih baik mati. Namun sekarang, kekuatan Fang Yuan tumbuh ke titik di mana ia dapat berdiri melawan Gu abadi peringkat 8. Dengan demikian, Sekte Bayangan berusaha bekerja sama dengannya. Perbedaan sikap ini membuat Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Segel perlindungan aliran balik seperti Gu rumah abadi yang lebih lemah, ia dapat bertahan melawan peringkat 8. Ini memberi Fang Yuan banyak kepercayaan diri. Namun bekerja sama dengan Sekte Bayangan seperti berjalan di atas tali. Meskipun rambut keenam mengatakan yang sebenarnya, dan alasan yang diberikannya sah, memang ada manfaat bagi mereka semua jika mereka bekerja sama. Mengabaikan hal lain, hanya jebakan jalur jiwa di tubuh zombie abadi Fang Yuan, dan rahasia tubuh abadi yang berdaulat, dapat diselesaikan jika mereka bekerja sama. Namun, Fang Yuan tidak dapat mempercayai Sekte Bayangan. Itu masih masalah yang sama. Fang Yuan dan Sekte Bayangan tidak dapat saling percaya. Mereka adalah musuh bebuyutan, bagaimana mereka dapat dengan mudah berubah menjadi sekutu? Bahkan jika mereka adalah orang-orang rasional yang mengutamakan keuntungan, dasar kerjasama antara Dewa Gu bukanlah reputasi seseorang, tetapi metode jalur informasi mereka. Namun, Fang Yuan kurang dalam jalur informasi. Ini adalah kelemahannya. Dan Sekte Bayangan memiliki metode jalur informasi yang kuat. Jiwa spektral adalah Grandmaster hebat di semua jalur, mengabaikan yang lainnya, hanya melihat aliansi zombie dan organisasi, Devi, di benua tengah, mereka telah menggunakan metode jalur informasi yang sangat kuat. Setiap organisasi dibangun atas dasar perjanjian aliansi. Fang Yuan tidak dapat mempercayai Sekte Bayangan dan tidak berani. Jika dengan bekerja sama, dia dikomplotkan oleh mereka menggunakan metode jalur informasi, dia akan menjadi idiot. Namun, Fang Yuan tidak menolak mereka. Dia mengirim kembali surat untuk menyelidiki ketulusan Sekte Bayangan. Dalam surat itu, dia mencantumkan permintaan, berikan aku Gu sikap secara langsung jika kau ingin bekerja sama. Ngomong-ngomong, meskipun Fang Yuan telah menggunakan Gu sikap selama ini, itu bukan miliknya, itu dipinjam dari Hei Loulan. Saat itu, ketika meminjamkan Gu abadi, kedua belah pihak memiliki perjanjian, ada saatnya dia perlu mengembalikannya. Jika dia melewati batas waktu, Fang Yuan tidak akan dapat menggunakan Gu sikap. Itu karena kehendak Hei Loulan ada di dalam Gu sikap, bukan milik Fang Yuan. Dan sekarang, hanya ada sedikit waktu hingga batas waktu. Gu sikap adalah cacing Gu legendaris yang dapat digunakan hanya dengan energi mental, memiliki efek luar biasa dengan biaya yang relatif rendah. Sejak Fang Yuan mendapatkannya, ia telah melewati banyak kesulitan dengan bantuannya yang besar. Meskipun Gu sikap tidak memiliki metode ofensif, ia legendaris dalam aspek dukungan, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas. Tanpa Gu sikap, pengaruhnya terhadap Fang Yuan akan sangat besar. Pertama, wajah yang dikenalnya tidak akan dapat digunakan. Meskipun Fang Yuan dapat menggunakan level pencapaian Grandmaster jalur transformasinya untuk mendesain ulang jurus pembunuh abadi ini, tanpa inti peringkat 8 itu, seluruh jurus pembunuh abadi akan melemah drastis. Peluang untuk terbongkar ketika ia berpura-pura menjadi Wu Yihai akan sangat besar, itu sangat berbahaya. Jika aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah Gu sikap, itu akan menjadi yang terbaik. Fang Yuan merasa agak berharap. Sudah waktunya, Fang Yuan menggunakan Gu abadi batas gelap untuk meningkatkan efeknya padanya. Selanjutnya, ia menyimpan aperture abadinya dan berangkat menuju arah barat daya, benua tengah, pengadilan surgawi. Di dalam aula, Peri Ziwei duduk sambil menggunakan jurus pembunuh abadi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap ungu samar dari semua pori-porinya. Dia menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menyimpulkan. Tak lama kemudian, dahi Peri Ziwei dipenuhi keringat saat dia membuka matanya. Aku sudah menggunakan 7 jurus pembunuh, tetapi aku tidak dapat menyimpulkan lokasi para dewa abadi kita. Peri Ziwei mendesah. Para dewa abadi benua tengah menyerang dataran utara. Setelah pertempuran di sungai aliran balik,
Fang Yuan melarikan diri dari tempat kejadian saat benua tengah bertempur melawan leluhur tua Suehu dan surga panjang umur dalam pertempuran yang sengit. Benua tengah ingin memperkuat mereka dan mengirim bantuan. Tetapi kelompok pertama Dewa Abadi benua tengah ini telah hilang di surga hitam. Peri Ziwei tidak dapat menyimpulkan lokasi mereka, bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada tempat untuk mengirim bala bantuan ini. Adipati Long di sampingnya membuka matanya. Dia masih sangat lemah, dia kurus dan rapuh seperti orang tua. Sepertinya Dewa Abadi Matahari Raksasa membuat banyak pengaturan di dataran utara. Apakah Anda telah menyimpulkan lokasi Liu Guanyi? Adipati Long bertanya. Peri Ziwei menggelengkan kepalanya, dia tampaknya memiliki metode pertahanan untuk melawan deduksi jalur kebijaksanaan, tetapi metode itu tidak kuat. Namun, kita tahu terlalu sedikit tentangnya. Jika kita memiliki beberapa informasi penting, dia akan terungkap kepada kita. Adipati Long mendengar ini dan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, teruskan deduksi lokasi Dewa Gu kita, serta Liu Guanyi. Juga, kirim aku ke Gua Naga tersembunyi. Laut Timur, Fang Yuan mendesah tak berdaya, ia harus meletakkan lubang abadi miliknya lagi. Liu Guanyi terkenal di kelima wilayah, kekuatan Dark Limit terus-menerus dikonsumsi oleh tubuh Fang Yuan, dengan kecepatan yang cepat. Untuk menjaga rahasianya, Fang Yuan harus berhenti berkali-kali. Pintu masuk lubang abadi miliknya terbuka, ia menarik sejumlah besar ki langit dan bumi. Tubuh abadi yang berdaulat dapat menyerap ki langit dan bumi dari kelima wilayah. Para Dewa Gu biasa hanya dapat menyerap ki langit dan bumi dari wilayah mereka, jika mereka meletakkan lubang mereka di wilayah lain, meskipun mereka dapat menyerapnya dengan kuat, karena ki langit dan bumi yang berbeda. Lubang abadi mereka akan berguncang dan banyak sumber daya akan hancur. Saat ini, lubang abadi yang berdaulat memiliki terlalu banyak sumber daya, bersama dengan binatang buas yang terpencil dan binatang buas yang terpencil kuno. Setiap kali ia menyerap ki langit dan bumi, keributan itu sangat besar, seperti topan yang terjadi. Terutama setelah ia memperoleh sungai arus balik, wilayah surga dan bumi yang terpencil ini memiliki beban berat pada lubang abadi. Tidak apa-apa jika sungai aliran balik berada di luar, tetapi jika ia tetap berada di dalam lubang abadi untuk waktu yang lama, ia akan menghabiskan banyak ki langit dan bumi. Begitu ia kekurangan ki langit dan bumi, lubang abadi miliknya akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, Fang Yuan harus terus-menerus menempatkan lubang abadi miliknya di luar untuk menyerap ki langit dan bumi dan mengisinya kembali. Setelah ia menyelesaikan penyerapannya, Fang Yuan menutup pintu masuk lubang abadi miliknya. Sesampainya di sungai aliran balik, ia memegang tubuh zombie abadi. Itu adalah tubuh aslinya. Ia melemparkan zombie abadi itu ke dalam sungai aliran balik. Tubuh zombie abadi itu mengalir di sepanjang tubuhnya. Dengan menggunakan gu abadi yang gigih dan sungai aliran balik, Fang Yuan melakukan eksperimennya. Ia menggunakan semua metode yang dapat dipikirkannya. Namun, itu sia-sia. Seperti yang diharapkan, tanda dao jalur jiwa tubuh zombie abadi tidak dapat dihancurkan atau ditekan oleh sungai aliran balik. Bagaimanapun, ini adalah tanda dao jalur jiwa, bukan gu abadi. Gu abadi peringkat 1 hingga 8 tidak dapat digunakan di sungai aliran balik. Namun, tanda dao masih berfungsi. Seperti sebelumnya, sebelum aku menaklukkan sungai aliran balik, tanda daoku masih melindungiku. Jadi, Dewa Abadi peringkat 8 adalah yang terkuat di sungai itu. Fang Yuan terus menganalisis dan memikirkan eksperimennya yang gagal. Dia ingin menggunakan sungai aliran balik untuk menyelesaikan jebakan jalur jiwanya, tetapi itu tidak mungkin. Fang Yuan tidak berkecil hati, sebenarnya, dia sudah menduga hal ini sebelum mencobanya. Dia meletakkan tubuh zombie abadi itu kembali ke dalam gunung penyegel surga, menggunakan formasi Gu untuk menyegelnya lagi. Selanjutnya, dia memurnikan Gu. Mayat kuda iblis mimpi buruk ada di depannya. Jari-jari Fang Yuan bergerak seperti bilah, cahaya keemasan bersinar saat dia menggerakkannya. Cahaya keemasan memasuki tubuh kuda iblis mimpi buruk itu dan menghilang. Kaki depan kuda iblis mimpi buruk itu terputus. Tidak ada darah. Kuda iblis mimpi buruk ini mati dalam pertempuran. Fang Yuan meminta roh tanah bukaan abadinya untuk memproses bahan-bahan ini terlebih dahulu. Darahnya telah terkuras dan disimpan di tempat lain. Fang Yuan mengangkat kaki itu dan segera merobeknya. Selanjutnya, dia menghembuskan api dan mulai mengolah kaki ini. 3 hari kemudian, kaki itu akhirnya meleleh menjadi cairan ungu tua.
Fang Yuan terus memasukkan cacing gu untuk memurnikan gu. Lebih dari selusin langkah hanya memakan waktu 15 menit. Cairan ungu tua itu meledak, saat 100 gu fana jalur mimpi terbang dengan kacau di langit. Namun Fang Yuan berkehendak dan mereka dengan cepat kembali ke sisi Fang Yuan. 100 gu fana jalur mimpi. Ini hanya kaki dari kuda jantan iblis mimpi buruk ini. Memproses material abadi ini memakan waktu paling lama. Langkah ini memakan waktu 3 hari. Sisa langkahnya hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Efisiensi seperti itu sangat tinggi, sangat kontras dengan Fang Yuan yang memurnikan gu di alam mimpinya sebelumnya. Di alam mimpi, Fang Yuan harus mengumpulkan material gu jalur mimpi sebelum memurnikan gu. Ada risiko dalam memasuki mimpi, dia bahkan terkadang harus menggunakan jurus pembunuh abadi, mengungkap mimpi, untuk melewati alam mimpi. Memurnikan gu fana jalur mimpi tetapi menggunakan jurus pembunuh abadi, biayanya sangat tinggi. Namun sekarang, Fang Yuan memiliki kuda-kuda iblis mimpi buruk ini, memurnikan gu fana jalur mimpi ini tidak lagi seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya, ketika saya menggunakan buah mimpi musim semi untuk memurnikan gu fana, efisiensinya sangat bagus. Sebenarnya, metode pemurnian gu saya dapat ditingkatkan. Seperti metode pemotongan sebelumnya, saya menggunakan metode jalur logam, itu bukan yang terbaik, beberapa tanda dao jalur mimpi dikonsumsi. Saat memproses material abadi, saya dapat mencoba metode lain untuk melihat apakah ada cara yang lebih baik. Saat dia memurnikan gu, rambut keenam mengirim surat lagi. Dengan menggunakan tanah yang diberkati Langya, Six Hair sudah menjadi perantara antara Fang Yuan dan Raja Sejati Gunung Ungu. Dalam surat itu, Raja Sejati Gunung Ungu tidak menyerah. Dia berkata terus terang, jika Fang Yuan ingin mengendalikan gu sikap, dia harus bekerja sama terlebih dahulu. Selama mereka bekerja sama, gu sikap akan menjadi miliknya. Kali ini, Sekte Bayangan bahkan menyebutkan kelemahan bukaan abadi yang berdaulat, sedangkan untuk apa itu, mereka tidak mengatakannya. Gu abadi peringkat 8 benar-benar sulit dihadapi. Kelemahan, apakah Sekte Bayangan berbohong, atau benar? Informasi ini berdampak besar pada Fang Yuan. Namun segera, dia menjadi tenang. Dia telah melalui banyak kesulitan, rencana atau ancaman ini tidak ada artinya baginya. Sepertinya aku hanya bisa bekerja keras sendiri. Fang Yuan mengirim surat, dia menawar dan terus bernegosiasi dengan Sekte Bayangan. Namun dia telah menyadari bahwa Sekte Bayangan tidak akan memberikan gu sikap kepadanya sebelum bekerja sama. Fang Yuan mulai merancang jurus pembunuh abadi yang baru. Dia ingin menggunakan jurus pembunuh abadi ini untuk menyempurnakan gu sikap. Dia segera menghadapi masalah. Alasannya adalah meskipun dia memiliki banyak gu abadi, mereka tidak cocok untuk tujuan ini. Itu tidak seperti pembuatan segel perlindungan aliran balik. Fang Yuan memiliki gu abadi yang menarik air dan gu abadi yang gigih, mereka cocok sebagai dua inti dari gerakan pembunuh abadi ini. Tapi sekarang, gu abadi Fang Yuan yang lain tidak terlalu berguna untuk menyempurnakan gu sikap, mereka memiliki koneksi terbatas dengannya dan banyak gu fana yang dibutuhkan. Jika saja ada kesempatan untuk memperdagangkan gu, pikiran ini muncul di benak Fang Yuan dan mengakar kuat. Memperdagangkan gu abadi, Fang Yuan memiliki terlalu banyak gu abadi sekarang, itu mengejutkan. Namun pada kenyataannya, sebagian dari gu abadi tidak cocok untuknya, atau lebih tepatnya, mereka tidak banyak berguna untuk saat ini. Pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air, meskipun mereka tidak dapat digunakan sekarang, mereka berada di peringkat 8, Fang Yuan tidak akan menukarnya. Fang Yuan tidak memiliki banyak tanda dao jalur pedang, tingkat pencapaian jalur pedangnya juga biasa saja, tetapi pedang alis, pedang gelombang, dan pedang melarikan diri, gu abadi jalur pedang ini mempertahankan sebagian dari kekuatan pertempurannya, dia tidak bisa kehilangan mereka. Melihat situasinya, gu abadi perubahan jiwa dapat diperdagangkan. Hati wanita adalah jalur racun, itu juga tidak banyak berguna. Kekuatan beruang terbang gu abadi adalah jalur kekuatan, tetapi Fang Yuan menggunakan transformasi naga pedang kuno, gu abadi ini tidak berguna. Ada juga gu abadi duri tulang, itu sama sekali tidak relevan dengan keadaan Fang Yuan saat ini. Gu abadi dao yang dapat dirasakan dapat memeriksa tanda dao, memiliki kegunaan mistis, tetapi bagi Fang Yuan, itu tidak terlalu berguna, ia harus mempertimbangkan nilainya nanti. Secara keseluruhan, Woman's Heart, Flying Bear Strength, dan Bone Spike, ketiga gu abadi ini tidak banyak berguna bagi Fang Yuan, jika mereka dapat ditukar dengan gu abadi lainnya,
itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi menukar Gu, seberapa sulitkah itu? Selama perang kacau 5 wilayah, itu sangat umum. Tetapi sekarang, hanya ada sedikit kesempatan bagi Gu abadi untuk menjalani sesi perdagangan tingkat tinggi. Dengan cara ini, Fang Yuan terus bepergian dan berhenti. Ia ingin melaju lebih cepat, tetapi itu terlalu sulit. Sepanjang jalan, ketika menempatkan bukaan abadinya, ia menyempurnakan gufana jalur mimpi dan menyimpulkan gerakan pembunuh abadi. Mencoba menyempurnakan Gu sikap untuk menjadikannya miliknya. Kali ini, saat Fang Yuan menyimpan bukaan abadinya dan bersiap untuk berangkat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia melihat jejak Gu abadi yang bertarung, akhirnya kita melewati tembok regional. Ying Wuxie menghela napas, menatap laut, dia merasa lelah secara mental. Hei Loulan dan Bai Ningbing, yang berada di sampingnya, juga dalam kondisi yang tidak lebih baik. Setelah meninggalkan dataran utara, kelompok Sekte Bayangan berangkat ke Laut Timur. Mereka tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat, setiap kali mereka melewati tembok regional, itu adalah ujian yang sangat besar. Untungnya, mereka semua kuat dan merupakan elit di antara para dewa abadi. Meskipun lubang abadi mereka rusak, mereka tidak mati. Mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa. Setelah memasuki Laut Timur, mereka memilih Pulau Acak. Di pulau tanpa nama ini, Ying Wuxie mengarahkan Bai Ningbing dan Hei Loulan untuk mulai mengatur jalur penyempurnaan formasi Gu. Formasi Gu berhasil diaktifkan, Ying Wuxie datang ke tengah dan mengeluarkan batu emas ungu, memproses material abadi ini. Adapun Bai Ningbing dan Hei Loulan, mereka berada di luar formasi Gu, berdiri untuk bertahan melawan penyusup. Tidak lama kemudian, batu emas ungu mencair saat Dewa Abadi Miniman, Gunung Ungu, Raja Sejati terbangun lagi. Dia adalah Gu Immortal tingkat 8, jika dia ingin melintasi 5 wilayah, dia biasanya harus menggunakan surga hitam atau surga putih. Namun sekarang, bagian surga hitam dan surga putih di atas dataran utara dipengaruhi oleh istana surgawi penekan keberuntungan, yang dikendalikan oleh surga panjang umur. Kelompok Sekte Bayangan tidak akan memasuki perangkap. Hasil dari Gu Immortal benua tengah diperlihatkan kepada mereka. Sekte Bayangan memiliki fondasi yang dalam. Raja Sejati Gunung Ungu kembali berhibernasi saat batu emas ungu terbentuk di sekitar tubuhnya. Auranya benar-benar tersembunyi, vitalitasnya tidak terlihat, dia seperti benda mati. Dengan menggunakan metode yang luar biasa seperti itu, Ying Wuxie membawa Raja Sejati Gunung Ungu melewati dinding wilayah dan tiba di Laut Timur. Lapisan tipis batu emas ungu dengan mudah disempurnakan oleh Ying Wuxie, yang memiliki metode yang tepat. Itu jauh lebih mudah daripada saat Lady Wan Shou harus memprosesnya. Laut Timur, Raja Sejati Gunung Ungu terbangun dan mendesah saat dia melihat wilayah laut yang luas. Di bawah pimpinannya, kelompok Shadow Sect pertama-tama membongkar formasi Gu dan menyimpan komponen-komponennya, menghapus semua jejaknya. Kemudian, keempat Gu Immortal mulai menggunakan formasi pertempuran kuno Omnidirectional Travel. Sesaat kemudian, mereka tiba di area laut dengan arus yang bergolak. Purple Mountain True Monarch memimpin jalan, tidak ada arus laut yang dapat menjadi penghalang. Segera, kelompok Shadow Sect tiba di pusat area laut dengan arus yang bergolak. Di mana anak sungai waktu? Karena tidak dapat menemukan hal yang mereka butuhkan, Ying Wuxie bertanya dengan bingung. Jangan bilang anak sungai waktu ini sudah hilang, ia berada di tepi arus yang bergolak. Hei Loulan menebak. Setelah menyelidiki beberapa saat, Raja Sejati Gunung Ungu menemukan beberapa petunjuk. Anak sungai waktu itu telah diambil oleh seseorang. Katanya dengan muram, bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Apakah Fang Yuan? Ying Wuxie pertama kali memikirkan Fang Yuan. Namun, Raja Sejati Gunung Ungu menggelengkan kepalanya, metode ini seharusnya bukan miliknya. Itu milik orang lain, lupakan saja. Karena kita tidak dapat menggunakan anak sungai waktu ini, kita akan pergi ke lokasi berikutnya, ada anak sungai waktu di sana juga. Kelompok Sekte Bayangan meninggalkan daerah laut arus yang bergolak itu. Lagi, di tempat lain di Laut Timur, ada lautan dan langit yang luas. Di atas laut, pertempuran hidup dan mati sedang berlangsung. Cepat pergi, aku terkena jarum jiwa petirnya, dia bisa merasakan lokasiku, aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa melibatkanmu. Dewa Abadi Huade berbaring di pelukan seorang pria, berbicara dengan lemah. Wanita ini mengenakan pakaian, lengan bajunya berkibar, dia mengenakan pakaian merah muda-muda.
Matanya menunjukkan tanda-tanda kelemahan, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, luka-lukanya parah. Terutama di kulitnya, ada percikan kecil yang bersinar di beberapa bagian, itu adalah tanda efek dari jurus pembunuh abadi jarum jiwa petir. Tidak, Dewa Abadi Gu laki-laki itu menolak tanpa ragu. Dia memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping, dia mengenakan baju zirah perang, dan meskipun dia dipenuhi luka, keberaniannya tidak dapat disembunyikan. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jika aku melarikan diri sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Miao Mingsen? Meskipun dia mengatakan itu, ketika dia melihat ke arah Dewa Abadi Hua Dai, ada cinta di matanya. Dia adalah Feng Jiang. Feng Jiang, Dewa Abadi Hua Dai, Gui Qiye, ketiganya adalah bawahan dari ahli jalur ruang angkasa Laut Timur Miao Mingsen. Miao Mingsen ingin menemukan anak sungai dari sungai waktu di wilayah laut aliran turbulen, sehingga ketiga Dewa Gu ini akan bergantian menjaga wilayah laut aliran turbulen. Ketika mereka melihat Dewa Gu manapun mendekati wilayah laut aliran turbulen, mereka akan berbicara kepada mereka dan meminta bantuan mereka. Kalau begitu, kalian berdua bisa mati bersama. Hanya ada satu orang yang mengejar, dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Dia bernama Gewen, dia mengenakan jubah biru dan memiliki kulit yang keras dan kering, seperti kulit pohon. Matanya bersinar dengan cahaya merah, giginya tajam, dia memiliki ekspresi yang menyeramkan. Orang ini cukup senior dan memiliki reputasi di Laut Timur. Dia adalah seorang Grandmaster jalur petir, tetapi suatu kali ketika dia menggunakan jurus pembunuh abadi, dia gagal dan menderita serangan balik, yang menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menjadi zombie abadi. Meskipun begitu, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia memiliki dua Gu abadi, Hua Dai abadi peringkat 6 dan Feng Jiang terpaksa melarikan diri. Serahkan bubuk siklus tahun, kalian berdua cukup berani untuk merebut material abadiku. Jika kalian menyerahkannya, aku mungkin akan meninggalkan kalian mayat yang layak. Gewen terkekeh saat dia mendekat dengan aura iblis yang luar biasa. Hua Dai abadi merasa cemas, kami menemukan bubuk siklus tahun ini terlebih dahulu, bagaimana mungkin itu milikmu? Aku sudah berada di sini selama setengah bulan, tetapi saat aku berpaling, kalian berdua mengambilnya. Gewen menggeram. Hua Dai abadi sangat marah, Tuan Yao Mingsen menemukan bubuk siklus tahun ini 3 tahun lalu dan membuat formasi Gu di sini. Setiap beberapa bulan sekali, aku akan datang ke sana dan mengurusnya. Tidak peduli bagaimana kalian memutarbalikkan fakta, kalian tidak dapat mengubahnya. Dewa Hua Dai berkata jujur, Gewen berhenti menyangkalnya, ekspresinya berubah muram, kau punya lidah tajam, kau akan jadi orang pertama yang kubunuh. Bajingan iblis, jangan sombong. Pada saat ini, ada suara jelas yang bergema di telinga mereka. Siapa? Ekspresi Gewen berubah, dia berteriak. Saat dia mengatakan itu, permukaan laut naik seperti gundukan kecil. Selanjutnya, dari dalam gundukan, seekor binatang buas menyerbu keluar, menyebabkan angin bertiup dan membasahi cipratan air. Seekor naga laut bersisik biru muncul di hadapan tiga dewa, berkata, Iblis, serahkan hidupmu. Tiga dewa melihat ini dan mengerti bahwa naga laut bersisik biru ini adalah transformasi Dewa Gu. Dewa Hua Dai dan Feng Jiang senang dan terkejut. Gewen sangat marah, kenapa kau ikut campur? Terima jurus pamungkasku. Mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam, meludah ke telapak tangan kanannya. Dia tidak meludahkan air liur, tentu saja, itu adalah kilatan petir seukuran telur. Petir itu memasuki telapak tangan kanan Gewen dan meledak menjadi seberkas petir yang melesat keluar dari telapak tangannya. Naga laut bersisik biru itu tidak menghindar, ia membuka mulutnya ke arah seberkas petir yang mendekat. Napas naga, Gewen melihat ini dan tertawa dalam benaknya, gerakanku bisa bertahan selama beberapa menit, sedangkan napas naga perlu digunakan napas demi napas, bagaimana ia bisa bertahan? Namun napas naga laut bersisik biru itu tidak berakhir. Napas naga itu seperti seberkas air yang bertabrakan dengan seberkas petir, selanjutnya, napas naga yang kuat itu menghancurkan pilar petir itu. Dalam waktu beberapa napas, ia sampai ke Gewen. Bagaimana ini bisa terjadi? Napas naga apa ini? Gewen menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajahnya. Dia dengan cepat menghindar, namun naga laut bersisik biru itu berbalik dan napas naganya terus menyapu medan perang. Gewen mengerutkan kening dalam-dalam, menggerutu, kalian beruntung,
aku akan mengampuni kalian kali ini. Mengatakan ini, dia mundur, berubah menjadi kilatan petir dengan kecepatan yang luar biasa. Naga laut bersisik biru itu tidak mengejar, dia memperhatikan saat Gwen pergi. Dia ingin kembali ke formasi Gu, banyak bubuk siklus tahunan yang tersisa. Dewa Huadai menunjukkan rencana Gwen. Feng Jiang meletakkan Dewa Huadai dan menangkupkan tinjunya ke naga laut bersisik biru. Teman yang baik, kamu mengalahkan musuh yang kuat, kami tidak akan melupakan rasa terima kasih karena menyelamatkan hidup kami. Aku ingin tahu namamu yang terhormat. Naga laut bersisik biru itu tiba-tiba berubah menjadi Dewa Gu yang tampak biasa. Dia tersenyum, aku Cuying, peri Huadai, apakah kamu baik-baik saja? Dewa Huadai terkejut dan gembira, tidak kusangka kamu adalah Cuying. Melihat tatapan Feng Jiang, Dewa Huadai menjelaskan, berkat Cuying, kami menemukan anak sungai-sungai waktu di wilayah laut yang berarus deras. Dialah alasan mengapa Dewa Miao Ming Shen dapat mengambil anak sungai-sungai waktu itu. Jadi ada hubungan seperti itu. Mendengar perkataan Dewa Huadai, ekspresi Feng Jiang berubah menjadi gembira, kecurigaannya pun sirna. Cuying ini tentu saja adalah Fang Yuan yang menyamar. Setelah menyimpan lubang abadi miliknya, ia menemukan jejak-jejak Dewa Gu yang bertarung di area laut di sekitarnya. Karena penasaran, ia mengikuti jejak-jejak itu dan ingin melihat apakah ada keuntungan untuknya. Akhirnya, ia menemukan bahwa Dewa Huadai dan orang lain, Feng Jiang, sedang dikejar oleh musuh. Dan pengejarnya adalah zombie abadi tingkat 7. Pada titik ini, orang seperti itu adalah orang yang lemah bagi Fang Yuan. Fang Yuan telah membantu Dewa Huadai beberapa waktu lalu, ia ingin menghubungi ahli Dewa Gu jalur ruang angkasa, Miao Ming Shen, yang berada di belakang Dewa Huadai. Orang ini tahu cara untuk memasuki dan menjelajahi Paus Naga Biru. Dan Paus Naga Biru ini juga bukan orang biasa, ia dipelihara oleh Dewa Bumi Surgawi yang mulia dan membangkitkan lubang abadinya, ia memiliki perbendaharaan yang sangat besar. Itu seperti musang pemanjang ekor anjing Maolikiu dari dataran utara. Namun, kebijaksanaan Paus Naga Biru tidak meningkat, ia hanya bisa berenang bebas di lautan sesuai nalurinya. Tidak hanya Paradise Earth Immortal Venerable yang membangkitkan bukaan abadi, ia juga menggunakan jurus pembunuh abadi pada tubuhnya. Dengan demikian, Paus Naga Biru ini hampir tidak memiliki predator atau bahaya. Paus Naga Biru memiliki temperamen yang lembut dan tidak menimbulkan bahaya, tetapi kekuatan pertahanannya membuat semua orang yang ingin menyakitinya tidak berdaya. Ini adalah gaya Paradise Earth Immortal Venerable. Menurut rumor rahasia dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Paradise Earth Immortal Venerable telah meninggalkan warisan sejati di tubuh Paus Naga Biru. Fang Yuan ingat bahwa Miao Ming Shen telah menjelajahi dunia di dalam Paus Naga Biru berkali-kali. Namun, meskipun ia memperoleh keuntungan setiap kali, ia tidak memperoleh warisan sejati dari awal hingga akhir. Fang Yuan secara alami peduli tentang ini. Jadi, ketika ia melihat Immortal Huadai dikejar, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka, ia dapat mengungkapkan niat baik kepada Miao Ming Shen lagi. Karena itu, dia turun tangan dan mengusir zombie abadi jalur petir Gwen. Dia tidak berubah menjadi naga pedang kuno. Wujud naga pedang kuno tidak dapat digunakan secara terbuka sekarang. Karena Liu Guanyi telah menggunakannya untuk membunuh Ye Lui Kun Xing di dataran utara. Saat ini, Liu Guanyi adalah penguasa sungai aliran balik yang mampu bertahan tanpa cedera melawan peringkat 8. Reputasinya terkenal di seluruh dunia, hampir semua orang mengenalnya. Banyak orang tertarik pada Liu Guanyi, mereka mencoba menyimpulkan asal-usulnya. Fakta bahwa Liu Guanyi memiliki transformasi pedang naga kuno sudah diketahui semua orang. Jadi, begitu Fang Yuan menggunakan transformasi pedang naga kuno, para dewa Gu lainnya akan langsung teringat pada Liu Guanyi. Ini adalah beban reputasi. Meskipun Fang Yuan tidak dapat menggunakan transformasi pedang naga kuno, ia telah berubah bentuk menjadi Dewa Gu abadi, ia dapat berubah menjadi banyak hal di dunia ini sesuka hati. Jadi, ia berubah menjadi naga laut bersisik biru yang hanya ada di Laut Timur. Ini juga merupakan binatang buas kuno yang terpencil. Namun, kekuatannya tidak dapat menandingi naga pedang kuno. Namun, Dewa Gu napas naga milik Fang Yuan masih dapat digunakan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa napas naga dari naga laut bersisik biru juga digunakan napas demi napas. Sebelumnya,
Ia dapat mengalahkan zombie abadi jalur petir Gwen karena Fang Yuan telah menggunakan Dewa Gu Ketekunan pada saat yang sama. Dewa Gu Ketekunan peringkat 7, setelah mendapatkannya, Fang Yuan telah mencoba mempelajari lebih lanjut tentang kemampuannya. Dewa Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan, ketiga aspek ini membutuhkan banyak waktu dan investasi. Setelah berada di Laut Timur selama beberapa hari, Fang Yuan telah memahami beberapa kegunaan Gu abadi yang gigih. Selain menaklukkan sungai arus balik, Gu abadi yang gigih dapat memungkinkan Gu abadi atau jurus pembunuh abadi lainnya bertahan lebih lama. Misalnya, napas naga laut bersisik biru. Jika Fang Yuan hanya menggunakan Gu abadi napas naga, ia tidak dapat melepaskan diri dari batas normal napas naga, ia akan digunakan napas demi napas, ia hanya dapat ditingkatkan kekuatannya. Namun, jika ia menggunakan Gu abadi yang gigih bersama dengan napas naga, maka napas naga akan digunakan untuk waktu yang lama tanpa henti. Tentu saja, ia tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Napas naga memiliki beban yang sangat besar di tenggorokan, bahkan naga laut bersisik biru asli menghembuskannya napas demi napas. Ini adalah mekanisme pertahanan diri makhluk hidup setelah proses evolusi yang panjang. Untungnya, meskipun Gwen itu memiliki beberapa ketenaran, ia mundur dengan bijak setelah pertempuran singkat dengan Fang Yuan, menyadari bahwa ia adalah lawan yang kuat. Bagaimanapun, Gu abadi jalur iblis berfokus pada keuntungan. Teman ini, Fang Yuan menatap Dewa Hua Dai. Saya salah satu, bawahan Dewa Miao Ming Shen, Feng Jiang. Dewa Chu, Anda adalah penyelamat saya ingin tahu bagaimana saya bisa berterima kasih kepada Anda. Feng Jiang segera memperkenalkan dirinya, sangat bersemangat dan penuh rasa terima kasih kepada Fang Yuan. Tidak perlu berterima kasih, itu hanya uluran tangan. Aku bertemu kalian berdua secara kebetulan, jadi aku turun tangan. Meskipun aku seorang kultivator terpencil di Laut Timur, aku telah berpindah-pindah akhir-akhir ini, aku tidak tahan dengan tindakan-tindakan iblis ini. Aku memiliki kepribadian ini, dan karena Peri Huadai adalah seorang kenalan, aku tidak punya alasan untuk tidak membantu. Fang Yuan sangat rendah hati. Peri Huadai dan Feng Jiang mendengar kata-kata ini dan merasa lebih dekat dengan Fang Yuan. Ketiga peri itu berbicara sebentar sementara Peri Huadai menghela napas, sayang sekali. Ada begitu banyak bubuk siklus tahun, sebagian besarnya sekarang ada di tangan Gwen. Upaya kita sia-sia, kita seharusnya membuat formasi Gu itu lebih tersembunyi. Feng Jiang menghibur, baiklah, Little Dai, jangan salahkan dirimu sendiri. Laut Timur begitu besar, tetapi Gwen menemukan formasi Gu ini secara kebetulan. Kita tidak terampil dalam jalur formasi Gu ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan. Jika kita menyembunyikannya lebih dalam lagi, kita akan membutuhkan Gu abadi. Fang Yuan tersenyum, aku punya sesuatu untuk dikatakan, meskipun bubuk siklus tahunan hilang, hidup kalian tetap terpelihara, ini adalah harapan. Jangan berkecil hati, ada kerugian dan keuntungan dalam hidup, bukankah hidup kita hanyalah siklus kalah dan menang? Feng Jiang tertawa, Tuan Chu berbicara dengan sangat dalam, ini benar-benar berwawasan luas. Alis Dewa Abadi Huadai berkerut, dia sedih, aku juga mengerti ini, dan di waktu yang berbeda, biarlah bubuk siklus tahunan ini hilang. Namun saat ini, Tuan Miao Ming Shen sedang menghadiri konvensi perdagangan, salah satu teman Dewa Gu-nya membutuhkan ini. Tuan Miao Ming Shen telah menyetujui permintaannya, hanya tinggal beberapa hari lagi sampai konvensi, tetapi bubuk siklus tahunan telah diambil, apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Feng Jiang merosot, benar, kita akan kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika Tuan Miao Ming Shen tidak menyalahkan kita akan bersalah, kita gagal dalam tugas kita. Dan yang terpenting, kita akan membuat reputasi Tuan Miao Ming Shen rusak, ini adalah kesalahan kita. Konvensi perdagangan, Fang Yuan tergerak. Sebelumnya, dia berpikir untuk menukar beberapa Gu abadi yang tidak cocok yang dimilikinya. Tak disangka ini akan terjadi pada waktu yang tepat, dia benar-benar bertemu dengan salah satu konvensi perdagangan Laut Timur. Laut Timur adalah yang paling melimpah sumber dayanya dari 5 wilayah, bahkan benua tengah tidak dapat menandinginya. Para dewa Laut Timur biasanya lebih makmur. Hal ini mengakibatkan konvensi perdagangan Laut Timur menjadi sangat terkenal di 5 wilayah, yang melibatkan barang-barang kelas atas dan seringkali, para dewa Gu saling bertukar Gu abadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa keempat wilayah lainnya tidak memiliki konvensi perdagangan,
tetapi jumlah mereka terlalu sedikit, Fang Yuan pun tidak bisa bergabung dengan mereka. Hanya konvensi perdagangan Laut Timur yang menjadi kesempatannya. Saya memiliki Go abadi yang ingin saya tukarkan, apakah mungkin bagi saya untuk mengikuti konvensi perdagangan ini? Fang Yuan tidak menyembunyikan niatnya, dia bertanya langsung. Abadi Huadai dan Feng Jiang saling memandang, yang pertama berkata, konvensi perdagangan ini sangat berkelas, kami tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya, kami juga tidak memiliki hak untuk merekomendasikan orang lain. Tetapi Tuan Chu Ying berbeda, Anda adalah dermawan. Kami, bagaimana dengan ini, dapatkah Anda mengikuti kami untuk bertemu dengan Tuan kami, dan melihat apa yang dia katakan? Petik 2, baiklah. Fang Yuan mengangguk, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Dia sangat terburu-buru, karena waktunya terbatas. Kekuatan batas kegelapan semakin berkurang karena Dewa Gu lainnya menyimpulkan hal-hal tentangnya. Abadi Huadai dan Feng Jiang sedikit ragu-ragu, misi mereka untuk mengumpulkan bubuk siklus tahun telah gagal, mereka sebenarnya ingin Fang Yuan membantu mereka mengambil kembali bubuk siklus tahun, tetapi mereka tidak dapat memintanya secara langsung. Sebenarnya, Fang Yuan tahu tentang niat mereka, tetapi selama percakapan mereka, dia mengambil inisiatif topik dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Saat ini, meskipun Fang Yuan bisa lolos tanpa cedera melawan Dewa Gu peringkat 8. Ada kekurangannya, itu tidak bisa digunakan secara terbuka. Baik itu transformasi naga pedang kuno atau segel perlindungan aliran balik, mereka tidak bisa digunakan dengan mudah. Begitu dia melakukannya, dia harus mempertimbangkan bagaimana merahasiakannya. Jika terlalu banyak jejak yang bocor, identitas dan rahasia Fang Yuan mungkin akan terkuak. Saat itu, identitas Wu Yihai juga akan terungkap. Fang Yuan telah melalui begitu banyak hal untuk memasuki formasi Gu Super dan berinteraksi dengan alam mimpi raksasa. Jika dia kehilangan kesempatan ini, itu akan menjadi kemunduran yang mengerikan bagi kultivasinya di masa depan. Dewa Huadai dan Feng Jiang tidak punya pilihan, mereka hanya bisa membawa Fang Yuan pergi dari sini. Mereka benar-benar tidak punya keberanian untuk bertanya padanya. Dia telah menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka masih ingin dermawan mereka bertarung melawan musuh yang kuat. Mereka benar-benar tidak punya muka untuk memintanya melakukan itu. Ketiga makhluk abadi itu bergerak cepat tanpa henti. Namun, di sepanjang jalan, mereka banyak berbicara dan berdiskusi. Sebenarnya, Dewa Huadai telah melihat Fang Yuan 2 kali dan memiliki kesan yang mendalam tentangnya, tetapi dia tidak jelas tentang latar belakang Chu Ying ini. Fang Yuan tahu tentang niatnya untuk menyelidikinya, jadi dia memberinya setengah kebenaran tentang asal-usulnya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia telah tinggal di Laut Timur selama beberapa waktu. Jadi, kata-katanya bukanlah kebohongan. Terutama beberapa detail dan pengalaman kecil yang dia miliki, semuanya realistis. Pengalaman ini beresonansi dalam dengan Dewa Huadai dan Feng Jiang. Bagaimana mungkin Fang Yuan menunjukkan kekurangan di sini? Pada saat mereka bertemu Miao Mingsen, Immortal Huadai dan Feng Jiang sudah memiliki perasaan yang sangat baik terhadap kultivator terpencil tingkat 7 yang santai ini, Chu Ying. Namun, mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan adalah iblis sejati. Dibandingkan dengannya, apa tindakan zombie abadi Gewen yang merampas bubuk siklus tahunan? Belum lama ini, Fang Yuan telah mengambil sungai arus balik langsung dari leluhur tua Suehu.